Kisahnya ada di Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84. Suatu ketika setan menggoda kepada Allah untuk menggoda Ayub alaihissalam lewat 3 kondisi. 1. Kejadian pertama, minta kepada Allah supaya hartanya dihabiskan semua dalam sehari. Maka dalam sehari habis semua hartanya. Ya, hewan ternaknya mati semua, kebun-kebunnya terbakar semua dalam sehari. Anda kalau kerja sehari misalnya omset hilang, gaji hilang sehari. Kan keluhan luar biasa. Nabi Ayub sehari jatuh fakir, semua hilang. Apakah mengeluh? Tidak. Berkurang ibadah? Tidak, malah makin nambah. Makin penasaran setan, minta lagi kepada Allah. Tapi di sini nanti ada hikmah di ujung, di akhirnya. Maka diuji dengan yang kedua. Apa ujian keduanya? Anaknya semua meninggal. 12 orang meninggal seketika. Ada satu sakit, kita gelisah. Nabi Ayub meninggal semuanya, 12 orang meninggal. Apakah berkurang ibadahnya? Tidak, makin giat dari yang pertama. Terakhir setan minta, ya Allah, uji dengan penyakit. Maka diujilah dengan penyakit yang tidak pernah dialami oleh orang sebelumnya dan tidak akan dirasakan orang setelahnya. Apa yang terjadi? Malah makin tambah. Istrinya pernah berkata begini, kalau dalam bahasa kita, papa kan Nabi. Berdoalah minta. Kalau papa berdoa, setidaknya disembuhkan. Apa jawab Ayub? Perhatikan kesolehan Ayub. Berapa lama kita sehat? Kita senang, kita kaya, kita bahagia. 20 tahun. Ada yang menyebutkan 70. Berapa lama kita diuji dengan penyakit? 7 tahun gitu ya. Baik. Nanti sajalah kalau sudah 20 tahun, baru aku minta kepada Allah. Aku malu, dulu kita kaya 20 tahun. Sekarang baru fakir 7 tahun sudah mengeluh. Aku malu, dulu kita sehat 20 tahun. Sekarang baru sakit 7 tahun sudah mengeluh. Nanti kalau sakitnya sama dengan sehatnya, fakirnya sama dengan kayanya, baru aku minta kepada Allah. Kalau orang paham dengan sakit itu ada ampunan, dengan kenikmatan dan sebagainya, tentulah Masya Allah kenikmatan di dalamnya. Lalu tibalah kemudian penyakit itu mengganggu beliau ibadah. Di sini rahasianya, di sini saya ajarkan amalannya, boleh praktekkan zikirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan amalannya. Begitu penyakitnya mengganggu beliau untuk ibadah. Wa ayyuba, dan saya buka kisah Ayub kata Allah. Terjemahkan dengan nahwunya, maftuh, dan saya buka kisah Ayub, ataf kepada sebelumnya. Idnada rabbahu anni massaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Ada rumus kata para ulama di sini, kalau bapak ibu diuji dengan penyakit termasuk berat, kata dokter nggak mungkin sembuh, maka bacakan zikir Nabi Ayub ini. Ya. Allahumma anni massaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Itu ada di Quran surah 21 ayat 83. Bacakan zikirnya. Anni massaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Pegang yang sakitnya. Minta kepada Allah. Tapi hadirkan janji dalam hati bahwa kalau Anda sembuh sehat, saya akan mulai beribadah dengan baik kepada Allah. Karena Nabi Ayub zikirnya dibacakan, ya Allah ini penyakit mengganggu saya ibadah. Saat gak mengganggu biasa aja. Tapi saat mulai mengganggu ibadahnya sehingga sulit untuk sholat, sulit ibadah, mulai minta, ya Allah mengganggu saya ibadah nih. Saya gak bisa khusyuk nih. Maka ketika penyakit disandingkan dengan ibadah, Allah kemudian turunkan rahmatnya, disembuhkan seketika. Buka ayat 84-nya. Fastajabna lahu. Kami jawab langsung doanya. Fakashafna ma bihi min dhurrin. Kami hilangkan semua sakitnya. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina. Maka kami kembalikan semua anaknya. Jadi begitu Ayub sembuh, dengar semua sekampung. Karena Ayub baik, senang berbagi, maka setiap yang datang bawa makanan, bawa ternak, bawa ini. Jadi kayanya naik 2 kali lipat dari sebelumnya. Setelah itu sembuh, berhubungan lagi dengan istrinya. Setiap berhubungan, hamil, kandung kembar, sampai kembar 12 kali, 24. Anak sebelum 12 jadi 24. Nah, yang paling menarik saya akhiri, wa dzikra lil abidin. Kata Allah, ini pengingat bagi hamba-hambaku di masa depan yang punya keadaan yang sama dengan Ayub pun. Kalau sakit seperti Ayub, dia amalkan zikir Ayub, aku akan sembuhkan seperti aku sembuhkan Ayub alaihissalam.